Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utari Garini bersama rekan saya Dewi Yarni akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Klasifikasi Media Pembelajaran menurut para ahli, karakteristik berdasarkan klasifikasinya, kekurangan dan kelebihannya. Baik, di sini saya menjelaskan terlebih dahulu klasifikasi media pembelajaran menurut para ahli. Menurut Setiosari dan Sikahbuden mengemukakan klasifikasi ke dalam 3 bentuk dan ciri fisik. Yang pertama, media pembelajaran 2 dimensi, yaitu media yang penampilannya tanpa menggunakan proyeksi, memiliki ukuran panjang dan lebar, dan hanya bisa diamati dari satu arah pandang saja. Contohnya seperti peta, gambar, dan bagan. Kedua, media pembelajaran 3 dimensi yang penampilannya tanpa menggunakan media proyeksi, yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi atau tebal, dan bisa diamati dari arah mana saja. Contohnya seperti rumah, meja, mobil, dan yang bisa diamati dari arah mana saja. Ketiga, media pandang diam, yang penampilannya hanya menggunakan proyeksi dan menampilkan gambar diam. Contohnya seperti foto, tulisan, dan lainnya. Selanjutnya, menurut Sulaiman, mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan persepsi indera. Pertama, media audio, media yang menghasilkan bunyi. Contohnya seperti radio. Kedua, media visual terbagi menjadi 2, media visual 2 dimensi dan media visual 3 dimensi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ketiga, media audio visual, yaitu media yang menghasilkan rupa dan suara, contohnya seperti televisi. Keempat, media audio motion visual, yang penggunaannya segala kemampuan audio dan visual di dalam kelas, contohnya seperti sound film. Kelima, media audio still visual, yang medianya lengkap tetapi gerakannya tidak ada, contohnya seperti sound slide. Terakhir, media audio still motion yang berkemampuan menampilkan titik-titik tetapi tidak bisa mentransmit secara utuh, contohnya seperti teleworking. Selanjutnya, menurut Gerlach dan Eli, mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan penggunaannya. Pertama, media pembelajaran yang penggunaannya secara individual, contohnya seperti labor bahasa, IPA, IPS, dan laboratorium yang bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Kedua, media pembelajaran yang penggunaannya secara berkelompok, contohnya seperti film dan slide. Ketiga, media pembelajaran yang penggunaannya secara massal, contohnya seperti televisi dan radio. Jadi, sebenarnya klasifikasi ini hampir sama dengan para ahli lainnya. Intinya mereka itu satu tujuan, apa fungsi dari media pembelajaran tersebut. Jadi pendapat saya, media pembelajaran tersebut semakin berkembang. Yang tadinya hanya ada gambar saja, jadi ada suara, ada gerakannya, dan pembelajaran tersebut menjadi lebih menyenangkan. Nah, tadi itu beberapa klasifikasi media pembelajaran dari para ahli. Sebenarnya masih banyak dari para ahli yang lainnya. Di sini saya jelaskan beberapa saja, karena kalau dijelaskan semua waktunya cukup lama. Baik, selanjutnya klasifikasi karakteristik berdasarkan klasifikasinya, kekurangan dan kelebihannya yang akan dijelaskan oleh rekan saya Dewi Yarni. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya Dewi Yarni akan melanjutkan penjelasan dari Utari Garini. Di sini yang saya akan jelaskan karakteristik media pembelajaran berdasarkan klasifikasinya serta kekurangan dan kelebihannya. Di sini menurut saya karakteristik media pembelajaran berdasarkan klasifikasinya itu ada 5. Yang pertama, media berbasis cetakan, yang kedua media berbasis
visual, yang ketiga media berbasis audio visual, dan yang keempat media berbasis komputer, dan yang terakhir media berbasis manusia. Yang pertama itu media berbasis cetakan. Di sini media visual yang pembuatannya melalui proses pencetakan, printing atau offset. Sedangkan kelebihannya dapat menyajikan pesan atau informasi yang jumlah yang banyak. Sedangkan kekurangannya pembuatan waktu yang sangat lama. Sedangkan yang kedua yaitu media berbasis visual. Di sini media yang hanya mengandalkan panca penglihatan. Di sini kekurangannya itu akan kesulitan jika terjadi siswa yang kesulitan melihat. Sedangkan kelebihannya lebih menarik karena ada gambarnya. Yang ketiga yaitu media berbasis audio visual. Di sini cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis, materi yang untuk menyajikan pesan-pesan audio visual. Di sini kelebihannya siswa akan cepat mengerti karena disertai melihat langsung. Sedangkan kekurangannya menggunakan waktu yang sangat lama karena menggunakan atau memadukan dua elemen yaitu audio dan visual. Dan yang keempat yaitu media berbasis komputer. Di sini media berbasis komputer di sini cara menghasilkan menyampaikan materi itu melalui komputer. Di sini mempunyai kelebihan dan kekurangan juga. Kelebihannya itu menggunakan komputer dalam proses belajar membuat aktivitas belajar sangat mudah. Sedangkan kekurangannya banyak manusia yang tidak bisa menggunakan komputer jadi tidak maksimal untuk menyampaikan pembelajaran. Kemudian yang terakhir yang kelima yaitu media berbasis manusia. Di sini media berbasis manusia di sini merupakan media tertua untuk mengirimkan dan mengkomunikasikan pesan atau informasi. Di sini mempunyai kelebihan dan kekurangan juga. Namun kelebihannya menggunakan biaya yang sangat ekonomis karena ilmu yang didapatkan dari otak manusia. Sedangkan kekurangannya di sini ilmu yang didapat atau informasi yang didapat sangatlah terbatas karena disampaikan atau didapatkan dari manusia. Sekian penjelasan dari kami. Afwan kalau ada kata-kata yang salah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.